Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi bermedia dan tidak bermedia yang akan dijelaskan oleh Arini. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi bermedia dan tidak bermedia. Seiring berkembangnya teknologi yang diikuti berbagai penemuan komunikasi, komunikasi tatap muka telah mengalami banyaknya perkembangan. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, mampu mengubah tatanan komunikasi yang awalnya menjadi tatap muka menjadi bermedia. Dengan adanya penemuan komunikasi bermedia, maka pesan tersebut dapat disampaikan secara masif dan relatif bersamaan kepada seluruh halayak, terutama pada pengiriman pesan yang berjarak sangat jauh dengan jumlah komunikan yang tersebar di seluruh wilayah. Ono Ucana Effendi dalam bukunya yang berjudul Dinamika Komunikasi mengklasifikasikan komunikasi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi bermedia dan yang kedua adalah komunikasi bermedia nirmasa. Nah, untuk komunikasi bermedia dan bermedia nirmasa akan dijelaskan oleh Farah dan Faiza. Hai. Selanjutnya, komunikasi bermedia. Komunikasi bermedia merupakan proses komunikasi melalui saluran atau media yang memungkinkan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan yang jauh atau banyak tanpa harus bertatap muka. Penerapan komunikasi bermedia pada umumnya menggunakan media massa sebagai media utamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, media yang dipergunakan adalah surat kabar, radio, televisi, bahkan pemutaran film di bioskop. Komunikasi bermedia memiliki keuntungan yaitu yang pertama ialah pengiriman pesan melalui media massa menimbulkan keserempakan. Artinya, suatu pesan dapat diterima oleh banyak ratusan ribu, jutaan, bahkan ratusan juta pada saat yang bersamaan. Bahkan, isi pesan yang dikirim juga sama. Dengan demikian, komunikasi bermedia adalah komunikasi yang proses penyampaian dan penerimaan pesannya dengan menggunakan media, baik media cetak maupun non-cetak atau digital. Ruang maya yang bersifat interaktif. Yang pertama yaitu surat kabar, radio, televisi, dan new media. Nah, dalam perkembangannya, para pakar melakukan pengelompokan terhadap media baru. Salah satu di antaranya adalah McQuell dalam Novi Kurnia yang mengelompokkan media baru menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah media komunikasi. Media komunikasi interpersonal yang terdiri dari telepon, handphone, dan email. Yang kedua ada media bermain interaktif seperti komputer, video game, atau permainan di dalam internet. Yang ketiga ada media pencarian informasi yang berupa portal atau search engine. Nah, yang terakhir, media partisipasi kolektif seperti penggunaan internet untuk berbagai dan pertukaran informasi pendapat, pengalaman, dan menjalin melalui komputer di mana penggunaannya tidak semata-mata untuk alat, namun juga dapat menimbulkan afeksi dan emosional. Nah, penjelasan selanjutnya tentang komunikasi tidak bermedia. Secara sederhana, komunikasi tidak bermedia adalah pengiriman pesan dari seorang komunikator kepada komunikan tanpa menggunakan media. Dengan kata lain, komunikasi tersebut berlangsung secara timbal balik tanpa adanya media yang menjadi perantara kedua belah pihak. Bentuk komunikasi tidak bermedia adalah komunikasi tatap muka atau lazim pula disebut dengan komunikasi interpersonal. Selanjutnya, Wood menjelaskan pula bahwa komunikasi interpersonal ialah proses transaksi yang selektif, sistematik, unik, dan prosesual, yaitu proses yang berkelanjutan, yang membuat kita mampu merefleksikan dan mampu membangun pengetahuan bersama orang lain dan menciptakan makna bersama. Definisi tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, selektif, yaitu setiap orang akan memilih atau menyeleksi dengan siapa ia akan berkomunikasi. Yang kedua, sistematik, yaitu komunikasi terjadi di dalam berbagai sistem. Yang ketiga, unik, merupakan tingkatan komunikasi yang paling dalam karena melalui komunikasi interpersonal yang mendalam tersebut akan tampak keunikan. Yang keempat, prosesual, yaitu komunikasi interpersonal adalah proses yang berkelanjutan berkesinambungan. Dengan demikian, berarti komunikasi akan terus berkembang dari waktu ke waktu, semakin lama semakin pribadi. Yang kelima, transaksional, yaitu komunikasi interpersonal adalah proses transaksi antara beberapa orang.
Karena sifatnya yang transaksional, maka setiap orang yang terlibat dalam sebuah percakapan berbagai tanggung jawab untuk membuat agar percakapan di antara mereka berjalan efektif. Nah, itu dia pembahasan kali ini tentang komunikasi bermedia dan tidak bermedia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.